你的主人。你修为是如何坐上这云？依然可以离开。以你修为。 Wang Lin mengangkat kepala dan mengerutkan keningnya. Munculnya ilusi pohon raksasa ini pasti akan menarik perhatian semua syaman dan pertempuran besar akan segera terjadi. Wang Lin merenung sejenak, haruskah dia pergi sekarang dan tidak menunggu buah reinkarnasi, atau menunggu buah reinkarnasi dan bertarung? Di saat Wang Lin merenung, 8 cahaya hitam datang dari kejauhan dan berubah menjadi 8 sosok lelaki tua. Mata mereka melihat ke bawah dengan tatapan dingin. Mereka mengulurkan tangan dan dengan cepat melepaskan kekuatan tato mereka dan menyerang kelompok Wang Lin di bawah pohon. Segel di tangan Wang Lin berubah dan cahaya sekitarnya melonjak dan membentuk perisai penghalang yang nampak seperti tempurung kura-kura yang menutupi pohon sejauh 300 kaki. Tepat ketika serangan 8 lelaki tua itu datang dan menghantam perisai kura-kura hingga menimbulkan ledakan keras, di bawah serangan terus-menerus 8 lelaki tua itu, perisai penghalang dihancurkan lapis demi lapis. Huseng membentuk segel di tangannya dan menembakkan beberapa sinar energi spiritual yang memasuki 16 bendera. Segera banyak jiwa terbang keluar dari bendera dan berkumpul bersama sebelum membentuk badai hitam dan menghantam 8 sosok itu hingga mereka mundur beberapa meter. Wang Lin mengulurkan tangannya dan sebuah tangan raksasa terulur ke arah 8 sosok itu. Salah satu dari 8 sosok itu langsung tertangkap dan diremas hingga hancur. Mereka adalah syaman yang belum mencapai tahap 5 daun. Itu setara dengan kultivator Nesken Sol, jadi mereka masih mudah dihancurkan. Huseng tiba-tiba berdiri dan berkata, "Saudara Wang, lindungi mereka, aku akan keluar dan mencoba menghabisi mereka," kata Huseng melesat keluar dari penghalang dan mulai bertarung dengan sosok itu. Setengah jam kemudian, Huseng kembali dengan wajah muram, "Ada 2 luka di tubuhnya, aku membunuh mereka, tapi ada 2 lagi yang datang. Aku tidak bisa mengalahkan mereka," kata Huseng dengan getir. Wang Lin berdiri dan berjalan keluar. Dia melihat 2 orang tua memegang rantai dan menyerang badai hitam yang diciptakan oleh 16 bendera Huseng. Setiap kali rantai itu menghantam badai, akan terdengar serangkaian suara berderak. Saat Wang Lin muncul, salah satu lelaki tua itu melesat ke arahnya dan menyerangnya dengan tato rantai. Wang Lin bisa merasakan jiwa seekor naga meraung di dalam rantai itu. Wang Lin mengulurkan tangannya dan kabut hitam di sekitarnya berkumpul menjadi tombak sebelum menusukkan tombak itu ke rantai tato hingga hancur menjadi tato yang tersebar. Tatapan lelaki tua menjadi buas saat melihat tato rantainya dihancurkan. Ia meraung dan mengeluarkan kulit binatang berwarna merah. Kulit binatang itu terbakar dan berubah menjadi panci besi besar. Saat panci besi itu muncul, tato yang hancur dan tersebar itu dengan cepat terkumpul di dalam panci besi itu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan tombak lain muncul di tangannya saat menyerbu ke arah sosok itu. Ada ketakutan di mata lelaki tua itu saat ia berdiri di atas panci besi, mulutnya melantunkan mantra aneh dan kemudian panci besi itu tiba-tiba membesar hingga seukuran gunung dan jatuh dari langit saat menekan Wang Lin hingga banyak retakan muncul di bawah kakinya. Saat gerakan Wang Lin melambat, lelaki tua itu terbang dan menghindari tombak Wang Lin. Di saat Wang Lin kesulitan bergerak, sosok syaman lainnya menatap Wang Lin dengan kejam saat melambaikan tangannya dan tato-tato itu terbang dari tangannya sebelum menumpuk menjadi satu dan melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangannya dan banyak tombak muncul dari kabut hitam dan menghantam tato hingga hancur. Di saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan pedang surgawi muncul. Kedua tangannya mencengkram pedang lalu menebaskannya ke depan. Segera cahaya bilah tajam raksasa melesat dan menghantam panci besi hingga bergetar dan banyak retakan muncul di panci menyebabkan lelaki tua yang berdiri di atasnya memuntahkan seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, namun dia mengeluarkan raungan yang ganas dan tato 5 daun muncul di dahinya dan dengan cepat masuk ke dalam panci besi dan menutupi retakan membuat panci bercahaya kembali. Tatapan Wang Lin menjadi dingin saat melihat itu. Dia melemparkan pedang surgawi ke udara hingga menembus panci besi itu seperti sedang memotong kertas menyebabkan tubuh orang tua itu terbelah 2. Serangan Wang Lin tidak berhenti saat dia mengayunkan tangannya dan sebuah segel melesat ke arah syaman lainnya yang sedang bertarung melawan banyak tombak.
Sosok itu terkejut dan sebuah kulit binatang sekejap muncul di tangannya sebelum berubah menjadi tangan raksasa yang menahan segel. Tatapan Wang Lin semakin dingin saat ia melangkah maju dan melambaikan tangannya, segera sebuah lonceng muncul melesat ke arah sosok itu. Wajah sosok itu nampak tenggelam, ia hampir menjadi gila saat berhadapan dengan tombak dan segel, dan sekarang Wang Lin kembali dengan serangan ketiganya. Tepat saat ia hendak mengeluarkan kulit binatang buas lainnya, ia segera ditelan oleh lonceng itu. Setelah membunuh kedua sosok itu, Wang Lin kembali ke bawah pohon dan duduk bersila di depan tatapan Huseng yang ketakutan. Setelah menyaksikan pertempuran itu, rasa takutnya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Berapa lama lagi? Tanya Wang Lin menatap pohon reinkarnasi. Ketiga titik emas itu kini berukuran sebesar kepalan tangan. Tinggal setengah jam lagi buahnya akan siap, kata Huseng dengan yakin. Itu terlalu lama, 2 orang yang kubunuh hanya syaman 5 daun. Jika 6 daun, aku bisa menahan 1 dari mereka. Tapi jika 2 yang datang, aku tidak akan bisa berbuat banyak. Belum lagi ada 7 daun di sini. Mereka sama dengan kultivator transformasi jiwa, kata Wang Lin. Wajah Huseng menjadi suram, dia hendak berbicara. Namun ekspresinya berubah drastis saat melihat di kejauhan ada 20 sosok hitam menuju ke arah mereka. 2 diantaranya memancarkan tekanan besar, keduanya memiliki tato 6 daun di dahi mereka. Itu setara dengan tahap pembentukan jiwa, kura-kura hitam mati di tangan salah satu dari mereka. Wanita tua itu tersenyum dingin, penyerapan darah binatang kura-kura baru saja selesai. Dia mengulurkan tangannya ke depan, segera asap hitam besar melesat dan menghantam perisai badai hitam yang sudah melemah hingga hancur. Ke-16 jiwa dan ke-16 bendera juga lenyap. Setelah badai hitam menghilang, yang tersisa hanyalah penghalang kabut hitam. Wanita tua itu melangkah maju dan hendak memasuki kabut hitam, namun ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memutar tubuhnya dan sekelompok tato sekejap muncul di sekujur tubuhnya dan mulai berputar. Mengikuti segel yang berubah di tangannya, tato-tato itu berubah menjadi bola-bola api yang melesat ke arah kabut hitam. Saat bola-bola api menyerbu masuk, sekelompok besar tombak terbang keluar dari kabut hitam dan bertabrakan keras dengan bola api hingga menimbulkan ledakan keras. Di saat yang sama, 5 sabit hitam melesat ke arah wanita tua itu, namun sebelum sabit itu bisa menghantam, sosok pria parubaya kekar muncul di samping wanita itu. Dia menangkap 2 sabit di tangannya dan meremasnya hingga hancur. 3 sabit yang tersisa dengan cepat terbang kembali memasuki kabut hitam dan menghilang. Pria parubaya kekar itu menatap ke dalam kabut dengan dingin sebelum mengepalkan tangannya. Segera tato di tubuhnya bergerak dan berkumpul di tangan kanannya saat dia melepaskan pukulan ke arah kabut hitam. Segera tinju besar hitam melesat ke dalam kabut hitam dan menghantam 3 sabit yang tersisa di dalamnya hingga hancur berkeping-keping. Wajah Huseng menjadi muram, ia segera melihat ke arah Su Luo di bawah pohon reinkarnasi. Dia mengulurkan tangannya dan serangan spiritual segera memasuki tubuh Su Luo hingga ia menjerit kesakitan dan batuk seteguk darah lalu terkulai jatuh dengan lemah. Namun, tepat sebelum dia jatuh, sejumlah besar cahaya putih keluar dari tubuhnya dan diserap oleh pohon reinkarnasi. Sekejap 3 gumpalan emas di pohon reinkarnasi bersinar terang dan perlahan terbentuk. Wang Lin menatap lelaki tua Huseng yang benar-benar kejam. Dia tidak keberatan mengorbankan muridnya sendiri untuk mempercepat pertumbuhan buah reinkarnasi. Namun, ini adalah masalah internal Huseng, jadi dia tidak akan ikut campur. Setelah membunuh Su Luo, Huseng menunjuk ke arah Yun Meng menyebabkan Yun Meng batuk darah. Yun Meng menatap Huseng dengan sedih sebelum perlahan menutup matanya. Sejumlah besar cahaya putih tiba-tiba keluar dari kepalanya dan memasuki pohon reinkarnasi. Dalam sekejap, 3 buah reinkarnasi terbentuk. Wang Lin dan Huseng bergegas menuju pohon reinkarnasi secara bersamaan. Wang Lin dengan cepat mengambil 1 buah, sedang Huseng mengambil 2 buah dan dengan cepat mundur. Pandangannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan kewaspadaan. Wang Lin menatap pohon reinkarnasi lalu dengan tangannya pohon itu patah di pangkalnya. Wang Lin menyimpan pohon patah itu dan segera pergi ke arah yang berlawanan dengan Huseng. Adapun Qiu Siping, dia mengerutkan keningnya dan mengikuti Wang Lin. Tatapan pria kekar itu tertuju pada Wang Lin.
Dia bergerak cepat dan menghalangi jalan Wang Lin. Adapun wanita tua itu, tatapannya tertuju pada Hu Sheng dan dengan cepat mengejarnya. Yang lainnya menatap Qiu Siping dan menyeringai. Satu kekuatan tiba-tiba mengunci Qiu Siping. Kekuatan misterius itu menyelimuti tubuhnya membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ia melihat ada 6 syaman tersenyum dingin. Lalu pandangannya menjadi gelap saat ia kehilangan kesadarannya. Di dahinya muncul tato misterius yang terus tumbuh. Wang Lin sedikit mengernyit saat melihat pria kekar itu menghalangi jalannya. Dia segera mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkannya ke bawah. Pria kekar itu menyeringai dan menangkis pedang itu dengan tangannya. Namun tangannya segera terbelah, bahkan tubuhnya terlempar, tapi matanya semakin dipenuhi dengan niat bertarung. Saat tangannya pulih, ia kembali menyerang Wang Lin. Sementara itu, Wang Lin bisa merasakan gelombang kejut yang berasal dari pedang surgawi. Dia meminjam kekuatan itu untuk bergerak mundur dan pergi. Dia menduga orang kekar ini bukanlah seorang syaman, melainkan seorang prajurit yang belum pernah muncul sebelumnya. Seorang syaman tidak akan mampu menahan hantaman pedang surgawi hanya dengan tinjunya. Saat Wang Lin mundur, dia terkejut melihat tato yang terbentuk di dahi Siping. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil tas penyimpanan Siping lalu pergi tanpa menoleh sedikit pun. Pria kekar itu meraung dan mengejar Wang Lin. Di saat yang sama, beberapa syaman yang tersisa segera menghentikan Wang Lin. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat dia berteriak, "Enyahlah!" Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dan memotong 2 syaman menjadi 2 bagian. Syaman lainnya berhenti karena terkejut ketika mereka melihat itu, dan Wang Lin menggunakan waktu jeda ini untuk menerobos mereka. Ekspresi lelaki kekar itu nampak muram saat ia dengan cepat mengejar Wang Lin. Keduanya bergerak sangat cepat dan dalam sekejap keduanya menghilang di langit. Adapun syaman berdaun 6 yang baru saja selesai memurnikan Qiu Siping, mengalihkan pandangannya ke arah Hu Sheng yang sedang melawan wanita tua itu. Matanya dengan serakah menatap tas penyimpanan Hu Sheng yang memancarkan cahaya emas. Itu adalah buah reinkarnasi yang tidak dapat ditolak siapapun. Sementara itu, Wang Lin juga merasa aneh. Buah reinkarnasi ada di dalam tas penyimpanannya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan cahaya emas yang mencolok itu. Pria kekar di belakangnya segera mengejar Wang Lin. Tiba-tiba keinginannya untuk bertarung memenuhi matanya. Ia segera berteriak pada Wang Lin dalam bahasa aneh yang dapat dimengerti Wang Lin, "Orang luar, kau tidak akan bisa lolos. Bagaimana kalau kau bertarung denganku?" Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berbalik. "Baiklah, aku akan bertarung denganmu," kata Wang Lin mengayunkan pedang surgawi ke arah pria kekar itu. Pria kekar itu menyeringai, dia tidak menghindar. Malah sebaliknya menyilangkan kedua tangannya di depan dada dan menangkis pedang itu menyebabkan suara ledakan keras dan riak energi liar menyapu sekitarnya. Awal pertarungan ini membuat semangat bertarung di mata syaman meningkat. Dia berkata, "Saya Cimu, prajurit 6 daun." Wang Lin sedikit mengernyit lalu berkata, "Wang Lin, kultivator formasi jiwa," kata Wang Lin dengan tatapan dingin. Cimu melangkah maju dan melepaskan pukulan ke arah Wang Lin. Segera sebuah tinju melesat ke arah Wang Lin. Dengan cepat Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dan menghantam tinju di depannya hingga hancur. Namun Wang Lin langsung merasakan tangannya sedikit mati rasa. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melambaikan tangannya dan gelang perangkap binatang terbang keluar. Saat gelang itu keluar, kereta perang pembunuh dewa melesat keluar dan muncul di hadapan Wang Lin. Binatang buas yang dirantai di kereta perang itu menatap dingin ke arah Cimu dan mengeluarkan suara raungan yang sangat tajam membuat Cimu terkejut dan ekspresinya memucat. "Kereta perang pembunuh dewa, biarkan aku melihat apakah kau layak menyandang namamu," gumam Wang Lin dengan dingin. Dia harus membunuh Cimu sekarang, jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Binatang buas di kereta perang itu tiba-tiba meraung dengan tajam dan paku-paku di kereta perang memancarkan cahaya hitam yang perlahan berkumpul di roh binatang buas itu. Cimu merasakan bahaya yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia tidak akan menunggu kereta perang melepaskan kekuatan penuhnya dan segera menyerang dengan mengayunkan tinjunya ke arah kereta perang. Melihat itu Wang Lin segera bergerak dan mengayunkan pedang surgawi dan menghantam tinju Cimu, memaksa dirinya untuk berhenti menyerang kereta. Melihat Cimu tertahan,
Wang Lin kembali mengayunkan pedang surgawi dan tidak berhenti mengayunkan pedang surgawi 10 kali hingga terus menyebabkan ledakan keras dan tubuh Cimu terhempas ke belakang dengan luka di dadanya yang cukup dalam memperlihatkan tulang-tulang yang retak, namun beberapa tato mulai muncul di tulang-tulang dekat dadanya dan retakan itu mulai cepat sembuh kembali. Sementara itu teriakan Su Liguo keluar dari dalam pedang surgawi. Dia dan banyak jiwa setan pengembara tidak dapat sepenuhnya bertahan mengendalikan pedang surgawi. Jika digunakan terlalu banyak, mereka semua akan menghilang. Setelah Wang Lin mendengar teriakan Su Liguo, dia segera berhenti menggunakan pedang surgawi. Di saat yang sama, roh binatang itu telah selesai menyerap cahaya hitam dari paku-paku membuat tubuhnya menjadi lebih besar. Rantai yang mengikat binatang itu tiba-tiba hancur dan sebuah kekuatan penghancur yang mengerikan keluar dari kereta perang dan memasuki roh binatang itu. Roh binatang itu meraung buas dan menyerang dengan sangat cepat saat menerjang ke arah Cimu yang ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi kecepatan binatang itu terlalu besar. Ia sekejap muncul di depan Cimu dan membantainya. Retakan muncul di dahi Cimu dan perlahan meluas ke seluruh tubuhnya hingga tubuhnya hancur menjadi debu dan menghilang. Kejutan melonjak ke mata Wang Lin saat melihat kecepatan binatang buas yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur saat ia menyerang Cimu. Matanya bahkan tak dapat melihat dengan jelas saat binatang buas itu menyerang Cimu dan menelan jiwanya. Setelah menelan jiwa Cimu, binatang itu berbalik ke arah Wang Lin dengan mata melotot. Meskipun binatang itu dikendalikan oleh gelang perangkap binatang, tapi bagaimana mungkin ia mau dikendalikan oleh Wang Lin dengan mudah? Mata Wang Lin tetap tenang saat binatang buas itu melompat ke arahnya. Dia membentuk segel dan mengirimkan binatang itu kembali ke kereta perang. Di saat yang sama rantai kereta segera keluar dan mengunci binatang buas itu. Saat binatang itu memasuki gelang, Wang Lin segera merasakan energi spiritualnya terhisap ke dalam gelang. Dia segera mengeluarkan beberapa batu roh kualitas tinggi untuk diserap binatang roh di dalam gelang. Hanya beberapa saat batu roh itu hancur menjadi debu. Wang Lin mengerutkan keningnya. Kekuatan roh binatang itu terlalu ganas. Entah sampai kapan gelang perangkap binatang itu dapat mengendalikannya. Gelang perangkap itu mungkin akan menguras energiku suatu hari nanti, pikir Wang Lin dengan getir. Wang Lin merenung. Dia tahu bahwa lantai 3 sangat berbahaya dan dia harus segera pergi. Dia mendengar ada syaman berdaun 7, itu sama dengan kultivator transformasi jiwa. Aku ingin tahu apakah binatang itu dapat membunuh kultivator transformasi jiwa, pikir Wang Lin mengerutkan keningnya sebelum terbang dengan cepat. Dia tahu akan menarik perhatian saat terbang membawa pohon reinkarnasi di bahunya, karena itu dia memotong pohon menjadi beberapa bagian dan dimasukkan ke dalam tas. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin dengan cepat terbang dan melihat pintu keluar lantai 3. Dia menggunakan teleportasi dan tiba di depan terowongan. Tepat pada saat ini, seorang lelaki tua yang bungkuk muncul di belakang Wang Lin. Dengan cepat Wang Lin menyerbu masuk ke dalam terowongan dan menuju lantai 2. Lelaki tua itu menyentuh gelang tulang binatang di tangannya dan berjalan ke arah Wang Lin. Dalam sekejap, dia menghilang dan muncul kembali di lantai 2. Namun dia langsung terkejut. Dia dengan jelas merasakan keberadaan Wang Lin di lantai 2, namun aura itu telah sepenuhnya menghilang. Lelaki tua itu menunjuk ke alisnya dan sebuah tanaman berdaun 7 perlahan muncul di dahinya, dan setiap sudut lantai 2 dengan cepat muncul di pandangannya. Tapi dia tetap tidak dapat menemukan jejak Wang Lin, wajahnya menampakkan ekspresi terkejut. Orang ini sepertinya memiliki keterampilan untuk bisa lolos dari pandanganku, pikir orang tua bungkuk itu merenung sebentar lalu menghilang. Waktu setengah bulan berlalu, namun tidak ada seorang pun yang meninggalkan makam abadi. Huseng telah mempertaruhkan jiwa asalnya dan menggunakan teknik penyelamatan nyawanya untuk melarikan diri. Namun di tengah pelariannya, ia ditangkap oleh lelaki tua bungkuk itu. Sejak saat itu tidak ada lagi berita tentang Huseng. Adapun mayat Su Luo dan Yun Meng, mereka juga diambil oleh klan abadi terabaikan untuk keperluan misterius. Sementara itu Qiu Siping tidak mampu menahan pemurnian syaman berdaun 6 yang sebanding dengan kultivator formasi jiwa, akibatnya, Qiu Siping menjadi boneka. Selain Zixin dan Gongsun yang hidupnya tidak diketahui, Wang Lin adalah satu-satunya orang yang tersisa. Beberapa hari berikutnya, Wang Lin keluar dari manik surga.
Namun hampir pada saat yang sama ketika Wang Lin muncul, orang tua bungkuk itu menghilang. Setengah bulan yang lalu, ketika dia melihat lelaki tua bungkuk itu, dia dengan cepat memasuki manik menentang surga. Di hadapan syaman berdaun 7 yang seperti seorang kultivator transformasi jiwa, Wang Lin tahu bahwa ia tidak punya peluang menang sama sekali. Karena waktu pada manik menentang surga telah mencapai batasnya, Wang Lin segera keluar dan segera pergi dengan kecepatan mencapai batasnya dengan menggunakan energi spiritualnya. Dia terus berteleportasi sambil memegang batu roh kualitas tinggi di tangannya. Kejutan melintas di matanya saat dia melihat terowongan di lantai pertama. Namun saat dia hendak memasuki terowongan itu, sebuah tato emas muncul dan menyegel terowongan itu. Di saat yang sama, satu suara tua yang membawa tekanan kuat bergema di tempat itu. "Orang luar, lelaki tua ini sudah menunggumu lama sekali," kata lelaki tua bungkuk itu menatap ke arah Wang Lin dengan dingin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.